Pemirsa, sebuah media online internasional zeromedia.com menobatkan Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Jokowi berada di urutan teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Rancangan gerakan makar untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi JK oleh 7 aktivis berujung gagal. Di tengah desain besar untuk membawa bangsa yang bermarwah tinggi di tengah percaturan global, tampaknya Presiden Jokowi juga sadar kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang membenci dirinya dan terus berusaha untuk merecoki ikhtiar maksimalnya. Namun tantangan dari dalam negeri yang luar biasa semacam itu dengan terus menyebarkan berbagai stigma atau stempel yang syarat dengan tuduhan dengan motif kebencian terus meruyak. Saya tanya Mas Gibran sebagai pribadi loh, tambah masa jabatan presiden, setuju nggak? Saya kan sudah berstatement tidak setuju, adik saya sudah berstatement tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta Terminal Budaya yang sangat saya hormati, Presiden Jokowi menjadi sosok kepala negara terpopuler di dunia. Sebuah media online internasional zeromedia.com menobatkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Jokowi berada di urutan teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ya, itu sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Berdasarkan testimoni dari saudara-saudara kita yang selama ini tinggal di luar negeri pun juga mengungkapkan hal yang sama. Setiap kali orang luar negeri bertanya tentang Indonesia, maka memori mereka langsung teringat kepada sosok seorang Jokowi. Mereka tampaknya begitu jatuh hati sama sosok lelaki sederhana tetapi bernyali kuat yang lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961 itu. Mungkin berkat profilnya yang sederhana, ulet, sabar, kuat dengan etos kerja yang luar biasa seperti itulah yang membuat lelaki yang hampir memasuki usia yang ke-62 tahun itu dipercaya lagi oleh mayoritas rakyat di negeri ini untuk menjadi presiden. Dan insya Allah nanti akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Pemirsa, sebuah media online internasional zeromedia.com menobatkan Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai pemimpin terpilih paling populer di dunia. Jokowi berada di urutan teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Zero menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survei Presiden Indonesia Joko Widodo mendapat skor tertinggi sebesar 70%. Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin memperoleh skor sebanyak 64%, disusul Perdana Menteri India Narendra Modi dengan skor penilaian 63%. Selain ketiga tokoh dunia ini juga ada nama-nama pemimpin lainnya seperti Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Perdana Menteri Inggris Theresa May. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan para aktivis yang telah ditetapkan sebagai tersangka upaya makar tidak sekedar mengkritik. Mereka dinilai provokatif dengan mengajak massa menduduki gedung DPR. Rancangan gerakan makar untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi JK oleh 7 aktivis berujung gagal. Di penghujung rancangan gerakan makar rampung, polisi sukses membekuk 7 aktivis dan langsung menyematkan status tersangka kepada mereka. Ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Rahmawati Soekarno Putri, Kiflan Zain, Ratna Sarumpait, Aditya Warman, Eko, Alvin, dan Firza Hussein. Mereka disangka melanggar pasal 107, junto pasal 110, junto pasal 87 KUHP.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, ketujuh aktivis tersebut berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Penyidik Polri telah mendapatkan barang bukti berupa tulisan tangan mengenai rencana makar. Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa, yang kemudian menuntut untuk pergantian pemerintahan dan seterusnya. Tentu ini ke depan menjadi sebuah langkah-langkah yang masuk pada tataran inkonstitusional yang tentunya harus kita jaga. Sekali lagi ini baru permufakatan, rekan-rekan. Jadi permufakatan dalam proses penegakan hukum ini tidak menunggu sampai terjadi, tetapi ketika terdeteksi, tertangkap adanya niatan itu, inilah yang dimainkan oleh pihak kepolisian saat ini. Selain itu, Boy mengatakan ketujuh tersangka juga berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan. Gagasan atau ide mereka ini berpotensi disalahartikan yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain. Kiflan Zain menolak jika disebut sebagai tersangka gerakan makar. Kiflan Zain sepakat akan melakukan pra-peradilan atas status tersangka tersebut. Namun polisi bergeming, kasus gerakan makar ini tetap harus diproses hingga ke pengadilan. Bapak saya itu kan tidak jadi presiden selamanya. Kita kerjanya fair-fair aja lah. Saya tanya Mas Gibran sebagai pribadi loh, tambah masa jabatan presiden, setuju nggak? Saya kan sudah berstatement tidak setuju. Adik saya sudah berstatement tidak setuju. Yang bersangkutan juga sudah statement tidak setuju. Udah. Jadi cukup 2 periode saja. Ya, aturannya kan seperti ini. Kalau aturannya diubah lewat konstitusi? Monggo nanti yang di pusat seperti apa. Kalau saya sih tidak. Ini mohon maaf saja. Ini saya buka aja. Ibu saya itu sudah mulai packing belum Mas? Udah mulai packing, udah mulai mengirim, menyicil barang-barangnya untuk dikirim ke kampung. Dari istana? Iya. Bogor? Iya. Ke Solo? Iya, serius. Mungkin pengen istirahat atau pengen lebih banyak waktu untuk ketemu cucu atau apa. Kita nggak ada yang ngotot 3 periode ataupun. Ini sebenarnya masih mau banyak cerita tentang packing, tapi Mas Gibran nggak enak karena takut ibu marah nanti karena nggak suka untuk disampaikan. Ya, meski demikian toh tidak sedikit juga rakyat di negeri ini yang tidak suka, membenci, menggelontorkan berita hoax di ruang-ruang publik, kabar bohong, menuduhnya berijazah palsu, anti-Islam, Islamofobia, anti-asing, keturunan PKI, oligarki, presiden pelongo-pelongo, presiden dungu, pembohong, bebek lumpuh, kecanduan kekuasaan, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang pernah berusaha untuk melakukan perencanaan makar ketika Presiden Jokowi ini baru menduduki tahta istana selama lebih kurang sekitar 2 tahun. Namun toh rakyat di negeri ini tetap cinta pada profil seorang pemimpin seperti Jokowi yang berasal dari akar rumput dan merakyat hingga akhirnya kembali dipercaya untuk menjadi presiden di negeri ini. Nah, berkat sentuhan tangan dinginnya di tengah-tengah serbuan emosi dan provokasi kebencian yang diduga kuat sengaja diembuskan oleh beberapa gelintir orang yang sakit hati, dendam dan panik karena terusik kepentingannya, toh Presiden Jokowi terus bekerja hingga akhirnya secara bertahap dan pelan-pelan akhirnya negeri kita menjadi negara besar dan maju sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2035 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi urutan ke-6 atau ke-7 di dunia. Dan pada tahun Indonesia Emas tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi ke-4 atau ke-5. Mahfud MD pun menegaskan bahwa perhitungan itu sudah dilakukan
secara ilmiah, tidak hanya asal melemparkan slogan ke ruang publik, asalkan negara ini tidak dihancurkan oleh radikalisme hingga kita terpecah belah sebelum sampai kepada tujuan atau ke sana. Di tengah desain besar Presiden Jokowi untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan maju di tengah percaturan global, tampaknya Jokowi juga sadar benar bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai dirinya dan terus berusaha merecoki ikhtiar maksimalnya. Di tengah desain besar untuk membawa bangsa yang bermarwah tinggi di tengah percaturan global, tampaknya Presiden Jokowi juga sadar kalau memang ada pihak-pihak tertentu yang membenci dirinya dan terus berusaha untuk merecoki ikhtiar maksimalnya. Namun tantangan dari dalam negeri yang luar biasa semacam itu dengan terus menyebarkan berbagai stigma atau stempel yang syarat dengan tuduhan, dengan motif kebencian, terus meruyak-ruyak, terus mengoyak-oyak di ruang-ruang publik tampaknya justru menjadi penyemangat Presiden Jokowi untuk terus berpacu membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang besar dan maju dengan tetap menjaga nilai-nilai kerukunan dan persatuan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ironisnya ketika satu persatu tuduhan dan fitnah sama sekali tak terbukti, hembusan tuduhan pun kembali menggetarkan tanah air. Presiden Jokowi yang sudah berkali-kali menegaskan di depan rakyat seluruh Indonesia bahwa dirinya taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Ada juga pihak-pihak yang tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi ini sebagai rezim penguasa yang kemaruk dan kecanduan kekuasaan hingga dituduh ingin memperpanjang masa jabatan hingga menjadi 3 periode. Mungkin memang ada sebagian rakyat yang masih sangat menghendaki dan berharap agar Presiden Jokowi diberi kesempatan untuk melanjutkan desain besarnya hingga membuat bangsa dan negara Indonesia menjadi makmur, adil, dan merata di seluruh penjuru wilayah tanah air. Namun Jokowi juga sangat sadar tuntutan sebagian rakyat yang menginginkan dirinya kembali menjabat hingga 3 periode tidak bisa melarang dan menganggapnya sebagai bagian dari demokrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum meskipun bertentangan dengan konstitusi, terutama yang terkait dengan permintaan dan tuntutan rakyat untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode. Proses amandemen konstitusi pun tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Pihak keluarga pun juga sudah bersikap tegas tidak setuju munculnya wacana perpanjangan masa jabatan. Sampai-sampai sang ibu negara pun berdasarkan pengakuan dan testimoni dari Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi wali kota Solo sudah melakukan persiapan sejak sekarang untuk kembali ke kampung halaman. Meski demikian, toh pihak-pihak yang memang sudah membenci Presiden Jokowi tetap saja berusaha mempelintir dan melakukan agitasi bahwa wacana perpanjangan masa jabatan itu atas kehendak Jokowi untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari selimut korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap menyelubungi dirinya. Bagi saya pribadi, biarkanlah nanti sejarah yang akan mencatat siapakah sesungguhnya pihak-pihak yang benar-benar mencintai negeri ini dan siapa saja mereka yang justru menjadi benalu dan virus perusak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.